Halo Celebes People, jumpa lagi dalam program TV Parlemen. TV Parlemen akan memberikan informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Kali ini TV Parlemen akan memberikan informasi rapat paripurna Dewan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota Makassar terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkot Makassar tahun 2020 yang digelar pekan lalu. Kita ikuti informasi selengkapnya untuk Anda. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar atas pencapaian target pendapatan sebesar 95,81% atau 3,2 dari target 3,4 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal itu disampaikan juru bicara fraksi Golkar Andi Suharmika dalam rapat paripurna DPRD Makassar dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkot Makassar 2020, Kamis 24 Juni 2021. Pertama, capaian pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar 3,2 triliun lebih dari target sebesar 3,46 triliun lebih atau 95,81% dengan rincian realisasi yakni pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 yang dapat terrealisasi sebesar 1,7 triliun lebih dari target 1,14 triliun lebih atau 94,25%. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar tentunya memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan asli daerah yang dapat mencapai target atau bahkan lebih, yaitu dari pajak daerah yang terrealisasi 102,8%, yaitu sebesar 864,31 miliar lebih, dari target sebesar 846,69 miliar lebih. Retribusi daerah terrealisasi sebesar 67,20 miliar lebih dari target sebesar 76,55 miliar lebih atau 87,79%. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 31,87 miliar lebih dari target sebesar 62 miliar lebih atau 51,40%. Serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terrealisasi sebesar 114,93 miliar lebih dari target sebesar 158,90 miliar lebih atau 72,33%. Kedua, pencapaian pendapatan transfer atau dana perimbangan tahun anggaran 2020 yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi yang secara keseluruhan dapat terrealisasi sebesar 2,5 triliun lebih dari target sebesar 2,11 triliun lebih atau 97,23%. Demikian halnya pendapatan transfer pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2020 yang ditargetkan sebesar 324,38 miliar lebih dan pada akhir tahun 2020 terrealisasi sebesar 302,75 miliar lebih atau 93,33%. Terhadap kedua pencapaian pendapatan transfer yang bersumber dari dana transfer pemerintah atau dana perimbangan baik dari pusat dan provinsi tersebut, maka fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar mengharapkan agar dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Bapak Wali Kota dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, sehubungan dengan capaian pendapatan pada tahun anggaran 2020, fraksi Partai Golkar pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Makassar atas kerja kerasnya dalam upaya mencapai target yang ada. Sembari tentunya mengharapkan kepada pemerintah Kota Makassar, secara khusus kepada seluruh jajaran eksekutif, utamanya SKPD Pengelolaan Pendapatan, fraksi Partai Golkar meminta untuk tetap fokus meningkatkan kinerja, kreativitas, inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, terutama pada situasi pandemi global coronavirus yang melanda kita hingga saat ini tentu sangat mempengaruhi berbagai sektor
dalam penerimaan daerah. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar juga memberikan catatan penting terhadap kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam rangka belanja daerah tahun 2020 dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan penanganan pandemi COVID-19, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional agar dalam pelaksanaan belanja daerah tetap mengedepankan capaian kinerja melalui indikator, tolak ukur dan target kinerja yang berkorelasi langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Sementara itu, fraksi Partai Gerindra menyayangkan laporan keuangan Pemkot Makassar yang mendapat predikat wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Gerindra juga menyoroti minimnya serapan belanja modal dalam APBD 2020. Saudara pimpinan, saudara wali kota dan hadirin yang berbahagia. Setelah membaca dan mengkaji secara mendalam terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah tahun 2019 ini, kami dari fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan sebagai berikut. Memberikan apresiasi kepada saudara wali kota yang telah menyampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun 2020. Beberapa hal yang menjadi catatan kami adalah sebagai berikut. Pertama, dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah, pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyayangkan laporan keuangan pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2020 yang meraih opini wajar dengan pengecualian, yang apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya justru mendapat WTP. Mohon penjelasan saudara wali kota terhadap hal tersebut. Kedua, memberikan apresiasi terhadap wali kota Makassar serta jajaran dengan pencapaian pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 1,07 triliun lebih dari target 1,14 triliun lebih atau sekitar 94,25%. Pencapaian yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita ketahui bersama bahwa situasi ekonomi belum pulih sepenuhnya. Ketiga, kami melihat belum maksimalnya realisasi belanja modal dengan alokasi anggaran sebesar 601,99 miliar lebih, hanya terrealisasi sebesar 291,20 miliar lebih atau sekitar 8,37%. Mohon penjelasan terhadap belum maksimalnya realisasi belanja modal ini, karena seperti kita ketahui bahwa belanja modal ini digunakan untuk menyediakan utilitas perkantoran. Saudara pimpinan, saudara wali kota dan hadirin yang berbahagia. Keempat, upaya meningkatkan pendapatan asli daerah menurut kami harus beriringan dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah juga diharapkan sedikit berelaksasi karena seperti kita ketahui bersama, rakyat saat ini masih dalam kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. PHK, pengaturan jam malam, pembatasan kerumunan dan lain-lain sehingga berdampak terutama pada UMKM. Kelima, kami meminta kepada Wali Kota Makassar untuk mengantisipasi penularan COVID-19, terutama varian Delta yang mulai menyebar ke negara kita, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tentu saja dengan mengefektifkan serta pelaksanaan program Makassar Recover. Adapun pandangan umum fraksi Partai Nasdem yang dibacakan juru bicaranya M. Yahya juga menyampaikan keprihatinan atas raihan WDP laporan keuangan Pemkot Makassar. Nasdem melihat predikat WDP diraih Pemkot lantaran laporan keuangan dikerjakan tidak sesuai Perda APBD. Pertama, pemerintah Kota Makassar menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai Perda APBD. Kedua, kesalahan penganggaran atas belanja modal dan belanja barang pada OPD pemerintah Kota Makassar. Ketiga, pembayaran gaji dan tunjangan PNS pemerintah Kota Makassar tidak sesuai ketentuan. Keempat,
pembayaran insentif pungutan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Wali Kota. 5. Pertanggungjawaban belanja kegiatan peningkatan kapasitas Laskar Pajak pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai kondisi sebenarnya. 6. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas karoseri truk pada 2 OPD tidak sesuai ketentuan sebesar 300 juta. 7. Kegiatan sewa jaringan CCTV terintegrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2020 melebihi nilai HPS yang ditetapkan. Kelebihan pembayaran sebesar 1.800.000 tidak sesuai spesifikasi 273 juta dan pemborosan keuangan daerah sebesar 584.100.000 rupiah. 8. Pelaksanaan belanja modal pada 3 OPD tidak sesuai ketentuan dan denda keterlambatan belum dipungut sebesar 558.156,51 rupiah. 9. Belanja modal sebesar 39.562.083 rupiah pada Dinas Pekerjaan Umum dibangun bukan di atas tanah milik pemerintah Kota Makassar. 10. Kekurangan kas pada bendahara pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar sebesar 452.606.819 rupiah. 11. Penata usahaan piutang retribusi sampah Kota Makassar tidak tertib. 12. Pemanfaatan dan pengamanan aset tetap pemerintah Kota Makassar belum memadai. 13. Pemanfaatan tanah pemerintah Kota Makassar oleh PT KDP tidak didasarkan atas perjanjian kerjasama antara kedua pihak. 14. Kerjasama kemitraan pemerintah Kota Makassar dengan PT PMK tidak sesuai ketentuan. 15. Kerjasama pemanfaatan barang milik pemerintah Kota Makassar belum dikelola sesuai dengan ketentuan. 16. Hutang belanja pada 3 OPD tidak didukung dengan data pendukung yang andal senilai 449.438.426 rupiah. 17. Secara umum pendapatan asli daerah masih di bawah target, terkhusus pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 51,40% jauh dari target. Tentu ini menjadi perhatian dan bahan koreksi, evaluasi sehingga di tahun mendatang perolehan pendapatan asli daerah mendapat hasil yang lebih baik. 18. Belanja modal yang digunakan untuk penyediaan utilitas perkotaan bagi kepentingan publik antara lain berupa sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran drainase, serta pembangunan, rehabilitasi, gedung kantor, sekolah, puskesmas, dan pengadaan barang untuk kepentingan masyarakat terrealisasi hanya sebesar 291,20 miliar lebih atau hanya 48,37%, sangat jauh dari alokasi anggaran sebesar 601 miliar 99 lebih. Kita jeda sebentar, pemirsa. TV Parlemen segera kembali.